Sobat Industri, bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat mencari kerja? Kali ini Mimin akan share informasi mengenai salah satu jenis perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia dan fasilitas yang akan kalian dapatkan jika bekerja di perusahaan tersebut. Check it out! Yang pertama, perusahaan jenis oil dan gas batubara. Jenis perusahaan ini menempati ranking 1 menurut Mimin ya. Perusahaan ini bergerak dalam bidang produksi dan pengolahan sumber daya alam yaitu minyak dan gas dan batubara. Di antaranya adalah PT Pertamina Persero, PT Freeport. Nah, fasilitas apa yang didapatkan jika kalian bekerja di perusahaan jenis ini? Dilansir dari kompas.com, jenis perusahaan ini menggaji karyawannya di kisaran angka 5-8 juta per bulannya. Belum termasuk lembur loh ya. Dengan fasilitas lengkap mulai dari tunjangan, jaminan sosial, jemputan, bahkan sampai fasilitas perumahan sementara untuk para pegawainya. Seperti para pegawai PT Pertamina Persero yang ada di Indramayu Balongan. Pekerja di bidang ini dituntut memiliki kemampuan yang tinggi loh guys. Pasalnya, sistem kerja yang berjalan menuntut IQ dan akurasi perhitungan yang tepat. Wow banget kan? Yang kedua, otomotif. Jenis perusahaan ini memang sudah tidak asing di telinga kita. Pasalnya, perusahaan jenis ini seperti Honda dan Yamaha banyak menyerap lulusan SMK atau SMA setara untuk menempati posisi operator produksi. Dilansir dari kompas.com, gaji yang diterima berada di kisaran 4-7 jutaan dengan fasilitas jaminan sosial, bayaran lembur, fasilitas jemputan. Namun biasanya perusahaan jenis ini memiliki masa kontrak 1-2 tahun. Dan untuk menjadi seorang karyawan tetap, Anda harus bersaing dengan banyak orang. Agak sulit sih kayaknya ya. 3. Jenis perusahaan elektronik. Jenis perusahaan ini merupakan jenis perusahaan yang memproduksi barang elektronik seperti AC, kulkas, HP, mesin printer. Salah satu contohnya yaitu Epson dan Sharp. Dilansir dari kompas.com, gaji yang didapatkan di posisi karyawan operator berkisar 4-6 juta dengan fasilitas lembur, seragam, dan jemputan kerja. Dan durasi kontrak yang biasanya diberikan adalah 1-2 tahun. Dan untuk menjadi seorang kartapnya dibilang cukup kompetitif karena memiliki banyak karyawan. 4. Makanan dan minuman. Jenis perusahaan ini adalah jenis perusahaan yang memproduksi makanan dan minuman seperti yang sudah kita kenal, yaitu PT Indofood dan Mayora Group. Tidak berbeda dari elektronik, jenis perusahaan ini memberikan gaji di kisaran 4 jutaan untuk level terbawahnya, dan kesempatan menjadi kartapnya juga masih sangat kompetitif sih. 5. Retail. Nah, kalau jenis perusahaan ini memang kayaknya sudah tidak asing lagi deh ya. Sebut saja perusahaan retail ternama yaitu Indomaret, salah satu anak perusahaan milik Salim Group, dan tentunya jika ada Indomaret pasti ada di situ pesaingnya yaitu Alfamart. Menurut beberapa sumber, besaran gaji dari perusahaan retail ini sesuai dengan UMK masing-masing kota, dengan fasilitas jaminan sosial lengkap, dan kesempatan karirnya cukup terbuka lebar. Pasalnya jumlah gerai yang dimiliki amat sangat banyak. Indomaret saja sudah memiliki gerai kurang lebih dari 17.000 gerai yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan tiap tokonya rata-rata memiliki personil 6-11 personil. Artinya menjadi kartap di perusahaan retail bisa dikatakan cukup mudah ya guys. 6. Kerajinan. Perusahaan ini lebih berfokus pada penjualan hasil kerajinan dan produksi sendiri seperti keramik dan lain sebagainya. Gajinya masih bervariatif tergantung omset dari perusahaan tersebut dan kebanyakan sih masih bersistem home industry. 7. Tekstil dan garment. Untuk jenis perusahaan ini juga tidak kalah menjamurnya. Banyak juga ya. Perusahaan yang bergerak dalam bidang pengolahan kapas, benang, dan kain ini membutuhkan banyak sekali pegawai wanita. Dan untuk tes masuknya pun terbilang tidak terlalu rumit dibanding perusahaan elektronik. Salah satu wilayah yang banyak sekali terdapat perusahaan jenis ini adalah Kabupaten Brebes. 8. Perhotelan. Untuk perusahaan jenis ini memang kayaknya sudah banyak ya guys, terutama di kota besar, baik dari level bintang 3 sampai bintang 5. Namun untuk perusahaan jenis ini tidak banyak merekrut karyawan, jadi agak jarang juga nih ngadain perekrutan terbuka. 9. Pendidikan.
Dan yang terakhir, usaha jenis pendidikan. Sekarang banyak sekali jenis pendidikan swasta yang merekrut tenaga profesional. Biasanya usaha jenis pendidikan ini memiliki standar pendidikan tersendiri untuk karyawannya, minimal D3 atau S1. Gajinya gimana? Kalau masalah gaji sih bervariatif guys, tergantung jabatan dan lama kerja pada usaha tersebut. Dan yang terakhir sebagai pelengkap adalah jenis perusahaan keuangan. Ya, sudah banyak kita kenal seperti contohnya PNM dan lain sebagainya. Jadi, kalian mau milih yang mana nih? Hehe, apapun pilihan kalian, Mimin saranin kalian jalani dengan ikhlas ya guys. Karena tidak ada patokan kepuasan terhadap gaji yang kita dapat sebenarnya. Patokannya ada dalam diri kita, mau bersyukur, masih bisa kerja, atau selalu kurang. Be smart ya, semoga bisa membantu. See you di next konten tentang industri berikutnya ya guys. Jika ada hal-hal yang kurang dan ingin ditambahkan, boleh deh komen di kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe. Bye-bye.